Koneksi antar materi modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Widyastuti dari SDN 006 Wabatu, CGP Angkatan 9, Kota Bandung. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Saya sebagai guru penggerak memiliki 5 peran yang dapat memberikan kontribusi terhadap sekolah. Apa yang saya lakukan semata-mata sebagai wujud kita sebagai guru yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Peran saya salah satunya adalah menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal, disiplin positif mengarah kepada cara bagaimana mengajarkan anak untuk menumbuhkan kesadaran diri, bertanggung jawab, dan menemukan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Tujuan dari disiplin positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, seperti pujian, paksaan, atau hukuman. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Mereka akan menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini merupakan motivasi bersifat eksternal. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka meletakkannya dalam dunia berkualitas bagi mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini pun termasuk motivasi eksternal. Motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Dari ketiga motivasi perilaku manusia berikut, mana yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita? Motivasi perilaku manusia yang ke-1 dan yang kedua sebaiknya kita sudah tinggalkan, karena ini adalah motivasi yang berasal dari eksternal. Mari kita tumbuhkan dan tanamkan motivasi perilaku yang ketiga, agar anak menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu, bagaimana cara kita menanamkan motivasi perilaku manusia pada nomor 3 ini?
Dengan menghindari respon kita, memberikan hukuman, dan memberikan penghargaan yang berlebihan, karena ini akan menimbulkan motivasi eksternal. 5. Posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari posisikan diri kita sebagai posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menjadi seorang yang mampu menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam manajer, murid diajukan untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, sehingga siswa mendapatkan identitas positif atau berhasil. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator dalam hal ini. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup beberapa aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Keyakinan sekolah. Budaya positif sekolah disusun secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Budaya positif sekolah ini dibuat untuk meningkatkan karakter sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang ke-1, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, guru harus memposisikan seolah merasakan apa yang dirasakan, sehingga dapat menenangkan jiwanya. Merubah identitas gagal menjadi identitas yang berhasil. Pernyataan yang dapat dilakukan dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru mencari tahu alasan dari sebuah perbuatan atau tujuan dari setiap tindakan. Pertanyaan dan pernyataan yang dapat kita tanyakan pada saat validasi tindakan yang salah. Padahal, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru mengajak siswa untuk mengetahui bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya dan menimbulkan dorongan intrinsik untuk memotivasi dirinya mencapai nilai kebijakan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Melalui tindakan restitusi, siswa dapat menyadari dan mengakui kesalahan yang dia lakukan secara terbuka dan sukarela. Sehingga, setelah proses restitusi, tertanam kesan rasa nyaman dalam diri peserta didik dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tujuannya menghasilkan siswa yang memiliki disiplin positif, dengan makna kontrol diri, sehingga memiliki kepribadian berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang melekat sepanjang hayat. Lalu, apa keterkaitan antara budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak? Lalu, apa keterkaitan budaya positif dan filosofi Ki Hajar Dewantara? Budaya positif memberikan kemudahan pada terwujudnya pendidikan yang memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Keterkaitan antara budaya positif dan nilai serta peran guru penggerak.
Budaya positif dapat diwujudkan jika seorang guru memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi antar warga sekolah. Tentu apa yang disepakati haruslah berpihak pada murid. Lalu, apa kaitannya antara budaya positif dan visi guru penggerak? Budaya positif dapat terwujud jika kita sebagai guru memiliki peran menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Salah satu peran guru adalah memiliki visi yang membentuk karakter peserta didik yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila, sehingga dibutuhkan budaya positif dalam mencapai cita-cita tersebut dengan kerjasama antar warga sekolah dan murid, sehingga terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid. Saya sekarang sudah memahami konsep inti pada modul disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa yang sudah saya pahami, saya bagikan kepada guru di sekolah dan menjadi evaluasi terhadap penerapan disiplin di sekolah. Hal yang menarik bagi saya ketika mengetahui bahwa penghargaan merupakan salah satu dorongan eksternal yang tidak baik bagi perkembangan karakter anak. Padahal sebelumnya saya melakukan hal ini untuk memotivasi siswa. Ternyata penghargaan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mematikan kualitas, dan mematikan kreativitas. Selain itu, saya mengajak siswa untuk disiplin dengan posisi kontrol sebagai teman. Mungkin ini yang menyebabkan anak didik selalu membanding-bandingkan satu guru dengan guru lain. Ternyata setelah saya mempelajari ini, saya mengetahui bahwa ada segitiga restitusi yang memberikan dorongan intrinsik kepada perkembangan karakter siswa. Perubahan yang terjadi sebelum saya mempelajari modul ini, saya memiliki posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Kini, saya berpikir bahwa disiplin bukan tentang bagaimana membuat siswa patuh di bawah kekuasaan guru, tetapi bagaimana menumbuhkan kontrol dirinya untuk mentaati suatu peraturan. Ini tentunya membutuhkan treatment yang tepat dalam membangun pemikiran dan kesadaran dari siswa, yaitu dengan segitiga restitusi, di mana kita haruslah memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer. Mulai sekarang saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa agar siswa mendapatkan dirinya secara utuh menjadi dirinya dan memiliki nilai kebajikan. Pengalaman saya dalam menangani siswa yang tidak pernah mengerjakan tugas sekolah. Tentu hal yang baru bagi saya menanganinya dengan segitiga restitusi. Saya menstabilkan identitas, validasi kesalahan, lalu bagaimana menanyakan keyakinan. Saya mengetahui bahwa alasan siswa tersebut melakukan hal yang dia lakukan dan bagaimana dia bisa mencari solusinya. Dan siswa tersebut mengetahui bahwa perbuatannya merupakan hal yang keliru dan dia akan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepadanya agar tidak mengulangi hal yang sama. Perasaan saya dalam menangani masalah ini menjadi lebih tenang karena tidak membutuhkan tenaga untuk emosi. Dan dengan segitiga restitusi, saya melihat anak mendapatkan manfaat dari diskusi ini dan lebih terbuka untuk mengungkapkan alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Hal yang sudah baik menurut saya adalah saya sudah melaksanakan segitiga restitusi tanpa paksaan, tanpa tekanan terhadap siswa.
Selain itu, siswa merasa terbuka dan sedang berusaha membenahi dirinya melalui nilai-nilai kebajikan yang ditanamkannya. Yang harus diperbaiki, menurut saya, karena saya baru melakukan hal ini, tentu masih banyak kekurangan dalam menanganinya. Saya harus lebih banyak mempelajari bagaimana menciptakan suasana diskusi yang menyenangkan dan membuat pertanyaan yang lebih menukik pada inti setiap segmen segitiga restitusi. Awalnya, posisi saya sebagai pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Saat itu, saya merasa apa yang saya lakukan sudah tepat dan mendapatkan kepuasan karena siswa bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Saya sadar itu merupakan dorongan eksternal. Saya merasa siswa berpotensi mengulang kesalahan yang sama, bahkan dapat melakukan ketergantungan terhadap kita karena merasa kita adalah guru yang terbaik. Ketika tidak ada kita di kelas, mereka bisa kurang merespon terhadap guru lain yang bisa saja menggunakan posisi penghukum. Sekarang saya memposisikan diri sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya yakin ini akan memotivasi siswa untuk melakukan hal yang lebih baik dan terbuka kepada kita. Perbedaannya, sebelumnya saya merasa adanya emosi dan memaksakan anak harus mengikuti apa yang saya harapkan. Walau akhirnya saya melihat anak mengikuti apa yang saya minta, namun dampaknya tidak lama. Setelah melakukan posisi manajer dengan segitiga restitusi, saya menjadi lebih tenang menghadapi suatu masalah dan saya menyadari siswa butuh proses membentuk dirinya dan tentu akan memberikan dampak positif dan bertahan lama. Saya rasa saya pernah melakukannya, namun tidak secara utuh. Saya melakukan validasi kesalahan dengan menggali apa alasan mereka melakukan hal itu dan merespon dari perbuatan mereka seperti mengatakan, "Jadi, kamu melakukan hal itu ada alasannya." Ya tentu, apa yang kamu lakukan adalah cara kamu mempertahankan hak kamu. Dan kalimat lain sesuai dengan kasusnya. Tentu ada hal lain yang dibutuhkan dalam menciptakan budaya positif. Kita perlu kolaborasi dengan warga sekolah, menciptakan budaya positif dalam menangani setiap permasalahan siswa. Selain itu, kita perlu bekerja sama dengan orang tua agar seluruhnya bersama-sama memiliki penyelesaian masalah yang selaras dengan kita. Sehingga anak mendapatkan penguatan karakter yang selaras antara di kelas, di sekolah, dan di rumah. Sekian video koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, saya Puji Widyastuti, salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.